Angin pagi di Sinduwangi terasa berbeda, tidak lagi membawa bau asap perang, namun membawa sesuatu yang lebih halus, aroma asin laut yang terlalu pekat. Padahal istana jauh dari pantai, di laut selatan, ombak bergerak tanpa sebab, langit cerah, tak ada badai, namun air laut berputar membentuk lingkaran besar. Di dasar pusaran itu retakan kecil yang kemarin bergetar kini membesar. Dari dalamnya terdengar suara, bukan auman, bukan jeritan, melainkan nyanyian kuno, nyanyian yang tak pernah diajarkan manusia. Di kamarnya, Ara terbangun mendadak, napasnya tercekat, matanya kembali memancarkan kilat biru. Ia berdiri, berjalan ke balkon, angin menyapu rambutnya. Ia berbisik pelan, ini bukan sisa perang. Adil muncul di belakangnya, apalagi yang datang. Ara tidak langsung menjawab, karena ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, bayangan mahkota dari air, melayang di atas laut selatan. Raja Bambang Santoso memanggil seluruh keluarga inti. Raka bersandar meski luka belum sembuh. Eri Setiani berdiri tenang, namun matanya serius. Aku merasakannya juga, kata Eri pelan. Ini bukan energi Batara, ini lebih tua. Raka menyipitkan mata, lebih tua dari langit. Eri mengangguk, lebih tua dari para Batara. Ruangan mendadak sunyi. Dari kitab tua kerajaan, tersimpan satu catatan. Bukan tentang naga, bukan tentang Garuda, melainkan tentang Ratu Samudra Purba, makhluk pertama yang menguasai air sebelum laut punya nama. Ia bukan dewi, bukan iblis. Ia adalah kekuatan alam itu sendiri. Konon, ia pernah dikurung oleh tiga darah pertama bumi, langit, dan raja terdahulu. Namun segelnya berada di dasar laut, dan retakan yang muncul tepat di sana. Malam berikutnya bulan tidak muncul, langit kosong. Di pesisir selatan, nelayan melihat ombak membelah seperti tirai. Dari celah air muncul sosok tinggi, diselimuti gaun dari arus laut. Rambutnya panjang mengalir seperti ganggang. Mahkota air berputar di atas kepalanya. Matanya, biru gelap tanpa dasar. Suara nyanyiannya membuat burung-burung jatuh dari langit. Dan satu kalimat menggema di seluruh lautan. Tiga darah telah bangkit kembali. Maka yang pertama akan menagih janji. Tanpa menunggu pasukan, tanpa membawa senjata, Ara berdiri di tebing selatan. Ombak menghantam karang keras, namun tidak menyentuhnya. Air berhenti sejengkal dari kakinya. Sosok Ratu Samudra muncul dari pusaran ombak. Putri tiga darah. Suaranya seperti ribuan gelombang. Darah keluargamu pernah mengurungku. Ara menatapnya lurus. Karena kau hampir menenggelamkan daratan. Ratu tersenyum tipis. Aku hanya mengambil kembali yang dulu milikku. Laut tiba-tiba naik setinggi pohon kelapa. Desa-desa pesisir mulai terendam. Adil, Raka, dan pasukan datang dari kejauhan. Namun mereka tahu ini bukan perang biasa. Ini bukan tentang pengkhianatan. Ini tentang janji lama yang belum ditebus. Ratu Samudra mengangkat tangannya. Air membentuk ribuan tombak. Aku tidak datang untuk menghancurkan kerajaanmu, Ara. Aku datang untuk mengambil satu hal. Ara menegang. Apa? Ratu menunjuk ke dada Ara. Kekuatan laut dalam darahmu. Angin berhenti. Gelombang membeku. Jika Ara kehilangan unsur laut, keseimbangan tiga darah akan runtuh. Namun jika ia menolak, laut bisa menelan ribuan nyawa. Dan untuk pertama kalinya sejak perang kemarin Ara ragu. Bukan karena takut mati, tapi karena kali ini, yang harus ia korbankan mungkin bukan musuh, melainkan bagian dari dirinya sendiri. Dan keputusan itu akan menentukan apakah Sinduwangi berdiri megah atau tenggelam selamanya.